Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada ketiga pribadi yang maha suci, yang maha agung, yang sudah ada di dalam dunia ini bersama-sama kita manusia, yaitu Roh Bapa Yahweh yang berada di dalam diri Bapak Eman Lahagu, dan Roh Tuhan Yesus yang berada di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Dan salam hormat bagi mempelai Fei, yaitu wadahnya Roh Kudus, ketiga pribadi yang sangat rendah hati, yang terpilih. Shalom Elohim, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat malam. Saat ini saya mau bersaksi, saya mau menceritakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan juga pekerjaan iblis di dalam kehidupan saya. Saat ini saudara-saudari, saya baru keluar, lolos dari peperangan rohani yang sedang saya hadapi. Sebelumnya saya ingin menyanyikan sebuah pujian. Saya bersaksi saat ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Saya hanya manusia berdosa, yang sangat berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang sangat najis dan kotor. Saya ada sampai hari ini semua karena belas kasihan kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Saya ada, bernafas sampai saat ini, saya hidup, saya bergerak, saya berdiri, saya berbaring, saya duduk, saya bernafas, semua hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Saya hidup hari ini hanya karena Tuhan. Saya ingin bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau menyanyi sebuah pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terpuji
terpuji namamu Tuhan, ya Bapa, termulialah namamu Tuhan, glory, glory, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, Bapa Yesus Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini saya ingin menceritakan kehidupan saya, masa lalu saya. Saya adalah seorang yang sangat berdosa. Di waktu saya gadis, saya pacaran, lalu beberapa bulan setelah saya pacaran, saya dihamili. Lalu pria itu meninggalkan saya tanpa bertanggung jawab. Saya lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Ayah saya seorang bajingan, pemain perempuan, penjudi, dan pemalas. Suka KDRT, suka memukul. Pernah suatu kali karena kalah judi, bapak saya marah-marah di rumah dan melampiaskan di rumah dengan memukul mama saya. Melihat itu, kami anak-anak perempuan tidak terima akan perlakuan bapak kami, tetapi karena kami membela mama, kami semua diusir dari rumah termasuk saya. Saya lahir dari 7 bersaudara. Anak pertama, anak sulung adalah lelaki, dan 6 anak perempuan. Dan kami perempuan itu tidak diharapkan karena bapak lebih sayang kepada anak laki-laki. Waktu saya diusir dari rumah, saat itu keadaan saya sangat terpuruk. Tetapi ada satu yayasan lembaga Kristen. Di situ saya ada kakak rohani
saya lari ke situ. Tetapi meskipun mereka menasihati saya, menguatkan saya untuk saya tetap bertahan di rumah, tetapi saya merasa keadaan saat itu saya sangat terpuruk. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang dapat menolong saya. Hati saya sangat hancur, hati saya sangat susah. Bayangkan betapa mengerikannya saya harus kembali ke rumah, di mana bapak saya adalah seorang yang kasar, penjudi, suka marah-marah, suka KDRT, memukul anak-anaknya maupun mama saya. Saya sangat dilema. Saya merasa sendirian, tidak ada satupun orang yang dapat menolong saya. Saat itu saya belum terlalu mengerti tentang Tuhan. Lalu kembali kejadian ketika saya gadis, saya pacaran. Seumur hidup saya tidak pernah menonton film seks. Bukan saya mau membenarkan diri. Saya tahu saya adalah seorang berdosa. Tetapi saya tidak tahu bahwa bagaimanakah hubungan intim itu, bagaimanakah hubungan suami istri itu. Tetapi saya bertemu dengan seorang pria, pemuda, lalu kami pacaran beberapa bulan. Waktu kami sedang pacaran, saya tidak tahu bagaimana itu berhubungan seks. Dan ketika laki-laki itu mencoba untuk menyetubuhi saya mengalami pendarahan yang sangat hebat. Saya ngomong sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak membiarkan saya mati waktu saya pendarahan waktu itu? Kenapa saya dibiarkan hidup Tuhan? Kenapa saya tidak mati saja saat itu? Tetapi nyawa saya tertolong. Saya juga tidak bisa, tidak ada satu orang pun yang dapat menolong saya dalam keadaan itu. Saya merasa diri saya tercemar, sangat najis, sangat hina saat itu. Akhirnya saya terus berpacaran dengan pria ini. Setelah beberapa bulan saya hamil lalu dia meninggalkan saya dalam keadaan hamil. Selama hamil saya lari dari rumah. Saya terlunta-lunta di jalan, menumpang dari satu rumah ke rumah yang lain, ke rumah saudara-saudara saya, sepupu saya. Saya puji Tuhan, di saat pelarian saya, Tuhan Yesus terus menyertai dan menolong saya, sehingga saya tidak melakukan dosa, menjual diri. Ada berkat Tuhan yang diberikan melalui mama saya. Itulah yang membuat saya bisa bertahan hidup selama saya hamil di dalam pelarian. Dan setelah anak saya berumur 1,5 tahun, saya menikah dengan suami saya yang saat ini. Di tahun 2007 saya terpaksa menikah dengan pria ini. Suami saya waktu itu berusia 42 tahun. Saya terpaksa menikah karena saya memperjuangkan anak sulung saya ini, satu-satunya, untuk tetap bisa bersama-sama dengan saya. Tetapi di awal tahun pernikahan, rumah tangga saya sering cekcok, sering berantem, sering kelahi, bertengkar, dan sangat luar biasa. Saya tidak mau mengalah karena saya kepahitan, saya sakit hati, luka batin, sakit mental, sakit jiwa saat itu. Dan setelah saya melahirkan, hamil lagi, melahirkan sampai anak yang ketiga, itu sifat saya sudah mulai turun, mulai tidak segarang ketika saya menikah di awal-awal. Dan di saat itulah suami saya mulai bertindak kasar kepada saya, mulai
uh, menghina saya, menjelek-jelekkan saya, meremehkan saya, mencaci maki saya, sampai saya disuruh untuk bunuh diri, untuk mati saja. Saat itu suami saya tidak pernah menjaga perasaan saya atau menghormati saya. Apapun yang ingin dia katakan, dia akan katakan di depan umum sekalipun, itu caci maki, penghinaan segala macam. Dan saya sempat berpikir waktu itu saya ingin bunuh diri dengan menjatuhkan diri saya ke sungai waktu itu, ketika saya melahirkan anak yang ketiga kalau tidak salah waktu itu. Tetapi Tuhan juga menolong saya sehingga saya masih hidup sampai hari ini. Dan Bapak Ibu, dan saat ini saya masih hidup semuanya hanya karena belas kasihan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Saya baru saja melewati masa-masa yang sulit. Saat ini saya baru saja keluar dari masa yang sangat sulit, yang saya merasa saya mau mati. Saya sudah tidak kuat lagi, saya tidak sanggup lagi untuk hidup di dunia ini. Roh-roh setan memakai manusia-manusia untuk menyerang saya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong saya. Saya merasa sebatang kara, saya merasa sendirian. Saudara-saudara saya hanya bisa menghakimi saya, dan kebanyakan orang itu selalu salah paham sama saya, termasuk suami saya. Dari dulu tidak pernah mengerti saya dan tidak mengenal pribadi saya, selalu saja salah paham. Saya merasa sangat sendirian, saya merasa sangat kesepian, sebatang kara. Saya terus bertanya kepada Tuhan, apakah Engkau mengasihi saya? Apakah Engkau mengasihi saya? Saya menangis terus setiap hari. Masalah datang bertubi-tubi, kanan, kiri, depan, belakang, menyerang saya. Roh-roh dunia, roh-roh setan memakai orang-orang, baik keluarga, baik itu sepupu, orang-orang terdekat saya untuk menyerang saya. Saya sangat-sangat drop, di mana fisik saya juga sedang drop, dan mental saya drop. Saya menjadi sakit mental dan sakit jiwa saat itu beberapa hari yang lalu. Ditambah lagi beban pekerjaan, bahwa saya harus bekerja untuk membuat kue, untuk jualan, untuk kami makan, untuk kami beli beras, untuk kami beli lauk pauk. Beban mental yang sangat berat yang saya alami, yang saya merasakan bahwa saya tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan saya ini. Saya menangis terus, saya merasa tidak ada seorang pun yang mengasihi saya, tidak ada seorang pun yang memahami diri saya. Hati saya sangat sedih. Saya rasanya ingin mau mati saja. Tetapi ada satu saudari yang tidak saya kenal yang memberikan saya kekuatan, support, doa buat saya, menasihati saya dan menguatkan saya lewat kata-katanya. Saudari ini, setelah saya curhat dengan saudari ini, pertolongan Tuhan juga perlahan-lahan mulai saya rasakan, sampai saya bertanya-tanya sama Tuhan, apakah Tuhan mengasihi saya waktu saya sedang doa subuh? Apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan mengasihi saya? Lalu kemudian Tuhan Yesus berbicara di dalam hati saya. Tuhan berkata begini, apakah karena suami kamu menyakiti hatimu, maka engkau menyamakan aku dengan dia? Aku tidak sama dengan dia.
Seperti itu Tuhan bilang. Lalu saya menangis. Saya di situ Tuhan mengatakan bahwa Dia mengasihi saya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia mengasihi saya, meskipun suara itu tidak saya dengar secara langsung karena saya manusia yang sangat najis dan berdosa. Tetapi Tuhan bilang bahwa apakah karena suamimu yang menyakiti hati engkau sehingga engkau menyamakan aku seperti dia, sehingga engkau mengatakan bahwa aku tidak mengasihimu. Seperti itu yang Tuhan katakan di dalam hati saya. Dan langsung saya menangis. Saya langsung merasakan bahwa ada sukacita, ada sesuatu di sini, di hati saya ini yang Tuhan pulihkan. Dan saya merasakan bahwa Tuhan Yesus bukan merasa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi saya. Selama ini saya terus berpikir, bertanya-tanya. Saya selalu bilang sama teman-teman atau siapapun yang saya ketemui, teman-teman saya, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tapi saya ragu, saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Tetapi kemarin ketika saya datang ke hadapan Tuhan, saya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi saya? Tuhan Yesus sendiri berbicara di dalam hati saya bahwa Dia mengasihi saya. Itulah yang menjadi pegangan hidup saya sampai saat ini, bahwa Tuhan mengasihi saya. Kemarin subuh dan tadi subuh juga Tuhan kembali lagi mengingatkan saya, menguatkan saya, dan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya hanya dapat mengucap syukur, saya hanya dapat berterima kasih, sembah sujud di hadapan Tuhan. Baru kali ini Bapak Ibu saya merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Keadaan terpuruk di waktu saya diusir Bapak itu terulang lagi Bapak Ibu kemarin ke beberapa waktu yang lalu, di mana anak saya yang sulung ini, saya menjadi dilema karena dia ikut saya dengan bapak tiri. Saya serba salah. Di sini sebelah suami, di sana anak saya. Saya serba salah. Anak sulung saya ini sangat-sangat membuat saya susah, merepotkan saya. Dan dia sudah dicus 3 kali. Waktu kecil dia adalah anak yang sangat baik, anak yang sangat manis. Waktu saya melahirkan dia, tidak pernah sekalipun menangis. Bahkan dia sakit batuk 100 hari pun dia tidak pernah menangis. Tetapi setelah dia dewasa saat ini, berumur 20 tahun, tingkahnya sangat membuat saya susah, membuat hati saya sangat sesak. Saya sangat dilema. Saya bingung harus bagaimana. Tetapi kemarin Tuhan memberi jawaban buat saya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia mengasihi saya. Itulah kekuatan saya untuk menjalani hari-hari saya saat ini. Meskipun sesulit apapun yang saya alami, karena saya merasakan kesulitan yang sangat berat, saya tidak terima. Saat ini saya mencari uang, berjualan kue. Saya bangun dari jam 4 subuh, saya mesbah doa, saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci, menyapu, cuci piring, cuci baju, belanja, menyiapkan bahan kue, memasak, membuat kue. Semuanya saya kerjakan sendiri. Itu membuat badan saya, fisik saya tidak kuat. Saya benar-benar sangat-sangat kelelahan. Di saat saya kelelahan fisik, maka
pikiran-pikiran itu datang menyerang saya. Saya drop, mental saya sakit dan fisik saya juga sakit, sehingga keadaan dulu ketika saya diusir bapak saya, keadaan terpuruk saya terulang lagi, saya alami lagi sekali lagi. Saya merasakan bahwa saya mau mati Tuhan, saya menangis terus, saya mau mati Tuhan. Kenapa Tuhan tidak membiarkan saya mati waktu itu? Kenapa Tuhan membiarkan saya hidup? Saya sudah berkali-kali hampir mati tapi tidak jadi. Pertama waktu suami saya memaki, mencaci maki saya, menyuruh saya untuk mati, saya hampir bunuh diri tapi tidak jadi karena kemurahan Tuhan. Lalu karena COVID, sebelum COVID saya jualan kue. Seperti saat ini saya mencari uang, saya merasa saya tidak terima bekerja, tidak terima saya harus bekerja untuk mencari uang. Saya dari pagi sampai malam, saya badan capek sekali. Saya merasa saya tidak terima. Saya merasa terpaksa saya harus bekerja saat itu, dan saya setiap hari merasakan kelelahan tubuh yang sangat-sangat dan beban hidup yang sangat berat yang saya alami. Tidak ada seorang pun yang saya rasa yang bisa mengerti saya, tidak ada seorang pun yang memahami saya, dan saya merasakan beban yang sangat berat sehingga saya tidak bisa cerita. Dan setiap hari saya hanya bilang saya mau mati saja, saya mau mati saja. Akhirnya saya kena COVID, yaitu penyakit sampar, dan saya mengalami masa kritis dan saya hampir mati waktu itu. Saya kena penyakit itu karena saya berdosa, karena saya tidak mengucap syukur. Saya mengeluh setiap hari, saya mau minta mati sama Tuhan. Akhirnya saya dihajar oleh Tuhan. Tetapi juga waktu itu kuasa Tuhan yang memberikan saya hidup sampai hari ini, dimana saat itu saya dirawat dalam keadaan kritis. Saya memilih untuk di rumah. Nafas saya sudah hampir sesak, tidak bisa nafas di kamar. Saya terbaring di dalam kamar, terlentang, pintu kamar terbuka. Saya sudah hampir tidak bisa bernafas waktu itu. Saya mudah mulai sesak, tetapi tiba-tiba dalam keadaan itu saya melihat di luar kamar, di depan kaki saya ada 3 orang anak saya sedang duduk berjajar, sedang meringkuk bertiga di sudut, di dinding rumah, sedang memperhatikan saya dengan muka yang sangat-sangat sedih. Tiba-tiba saya melihat mereka, saya langsung saya tersentak hati saya, langsung saya lawan penyakit itu, sehingga saya selamat dari masa kritis itu karena anak-anak saya, dan saya perlahan-lahan saya sembuh. Meskipun memerlukan waktu 2 sampai 3 bulan, saya baru sembuh pulih total. Dan kemarin juga saya mengalami hal terburuk. Saya bilang mau mati saja karena saya merasa bahwa suami saya memaksa saya untuk bekerja, untuk mencari uang. Dan saya tidak terima dengan keadaan ini. Saya tidak terima karena saya merasa bahwa suami saya itu begitu jahat, memaksa saya untuk bekerja. Dia tidak mau memahami saya, dia tidak mau mengerti saya. Saya menggantikan dia saat ini bekerja, mencari uang untuk makan. Dan itu membuat beban saya sangat berat, dimana ditambah dengan pekerjaan rumah. Badan saya capek, sakit, lelah. Saya sangat stres, dan saat itulah serangan-serangan demi serangan datang menimpa saya. Saya bilang sama Tuhan, saya
menangis terus, saya bilang saya mau mati. Karena beban hidup yang saya pikul itu rasanya sangat berat. Lalu saat itu ada seorang saudari yang menolong saya, menguatkan saya, menasihati saya, karena saya terbuka untuk curhat. Dulu saya tidak dalam keadaan yang sangat-sangat beban berat. Saya berusaha untuk tidak mau bercerita. Hati saya begitu keras untuk bercerita kepada orang lain. Tetapi saat ini saya tidak ingin. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya berdosa kepada Engkau. Saya jangan timpakan murka-Mu kepada saya sehingga saya binasa. Ampunilah saya dan tolonglah saya. Saya tidak mau seperti tahun 2021 di mana murka Tuhan, yaitu penyakit sampar mengenai saya karena saya berdosa. Saya tidak mau Tuhan Engkau memurkai saya karena dosa-dosa saya sehingga saya binasa. Saya mohon ampun sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan benar pertolongan Tuhan itu, Tuhan tolong saya dan Tuhan selamatkan saya, menyelamatkan jiwa saya. Terpujilah nama Tuhan. Suami saya tidak seroh dengan saya. Suami saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam keadaan fisik saya yang lelah, yang lemah, mental yang lelah, di saat itulah roh-roh dunia menyerang saya melalui orang-orang terdekat saya, orang-orang di sekitar saya. Mereka tidak sadar bahwa mereka dipakai oleh roh-roh dunia, roh-roh setan untuk menyerang saya di saat saya sedang lemah. Tetapi terpujilah nama Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saya tepat pada waktunya. Suami saya bertengkar dengan saya. Apakah kamu pernah melihat Yesus? Apakah kamu pernah melihat Yesus? Itu hanya karangan orang, katanya. Tetapi dengan tegas, dengan lantang saya menjawab, lihat saya, kamu lihat saya. Kamu lihat saya. Kamu bilang Yesus itu tidak ada. Inilah saya. Saya hidup sampai hari ini itu karena Yesus. Kalau bukan karena Yesus, sudah lama saya mati bunuh diri. Saya bilang seperti itu sama suami saya. Kamu bilang Yesus tidak ada. Inilah buktinya Yesus ada. Dia yang menghidupkan saya, ada sampai hari ini. Saya ngomong begitu dengan suami saya. Saya tidak takut, Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus katakan bahwa gandum dan ilalang itu sudah dipisahkan, bahwa dalam satu rumah musuh kita adalah orang terdekat kita, yaitu keluarga kita sendiri. Maksud dari saya adalah bahwa bukan kita harus bermusuhan dengan keluarga kita, anak kita, suami kita. Bukan, saya sama sekali tidak memusuhi mereka saat ini. Tetapi iman saya sudah tegas bahwa saya percaya, saya berdoa, saya mengandalkan Tuhan. Seringkali berkat Tuhan itu mengalir kepada saya melalui saudari-saudari yang tidak saya kenal, dan saya sendiri. Tetapi dia masih tetap saja bebal untuk mengakui kuasa Tuhan. Masih tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saya tegas, meskipun di dalam rumah, ketika saya berdoa, saya baca firman, suami saya sering mengejek iman saya, sering mengolok-olok saya. Di mana Tuhanmu? Kenapa kamu berdoa terus, tidak ada datang pertolongan? Ada, Bapak Ibu, melalui saudari-saudari yang tidak saya kenal, ada datang berkat untuk menolong kami. Firman Tuhan katakan bahwa diberkatilah orang-orang yang
percaya kepada Tuhan bahwa dia tidak akan pernah meminta-minta. Dan iya dan amin firman Tuhan kepada orang benar di hadapan Tuhan bahwa dia hidupnya tidak akan meminta-minta. Begitulah tuh yang terjadi kepada saya. Bahwa Tuhan memberkati saya. Saya berdoa mengandalkan Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan, tetapi suami saya tidak. Sedangkan saya mesbah doa, dia sedang mengorok, tidur. Dan rohnya menyerang saya. Tetapi saya tidak peduli apa katanya. Setiap saya mesbah doa, rohnya menyerang saya. Saya tidak peduli. Saya akan terus berharap, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Meskipun dia akan menghina dan mengolok-olok saya. Itulah iman saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya, bahwa saya ada sampai hari ini hanya karena Tuhan Yesus. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam Yakobus, firman Tuhan Yesus Kristus tentang pencobaan. Yakobus 1 ayat yang ke-23. Oh maaf ya Bapak Ibu, ini Korintus 1 Korintus ayat yang 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya lanjut dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Terpujilah nama Tuhan. Saya melawan pencobaan-pencobaan. Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan, tetapi datangnya dari si jahat, yaitu Lucifer. Batang otak kita manusia, Tuhan katakan itu seperti ular. Bentuknya ular melingkar-lingkar, dan bentuknya adalah Lucifer, yaitu setan Baphomet. Jadi yang mencobai kita dengan berbagai pencobaan itu pikiran kita sendiri, Bapak Ibu, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Di saat saya mengalami pencobaan itu sungguh-sungguh luar biasa yang saya rasakan, yang saya alami, karena ketika pencobaan itu masuk satu kali tidak mengenai saya atau saya meleset, itu terus menerus. Jadi bukan satu, tapi terus menerus pencobaan itu datang, dan saya terus terang tidak mampu, tidak kuat. Setiap hari saya memohon pertolongan Tuhan, saya mohon kekuatan dari Tuhan, saya mohon Tuhan menyelamatkan jiwa saya, menolong saya di dalam pencobaan itu. Dan akhirnya waktu itu
ada satu saat ketika saya terus saja dicobai,